Silang versi FPI Polisi. Saya ingin ke Sekretaris Umum FPI, Bang Munarman. Bang Munarman, sebelum masuk ke tanggal 7 Desember, adakah rangkaian peristiwa yang bisa Anda analisa atau Anda nilai yang memang memicu terjadinya peristiwa yang kita tahu sama-sama sekarang? Iya, jadi begini ya. Sebetulnya sejak Habib Rizik, kepulangan Habib Rizik, itu Habib Rizik itu memang sudah di surveillance lah, kira-kira begitu ya, saya mau sebutkan. Dan surveillance-nya itu... Artinya apa surveillance, bahasa Indonesia? Ya, pemantauan, penguntitan, ya, jaksik begitu ya, penjejakan situasi. Dan dilakukan oleh? Saya kira kalau yang memiliki sumber daya seperti itu sedemikian besar ya, saya kira kita semua tahulah ya. Saya tidak mau sebut lembaganya, tetapi yang jelas pihak yang mensurveillance Habib Rizik ini itu memiliki kemampuan 24 jam, kemudian memonitor di 3 titik tempat tinggal Habib Rizik ya, di Petamburan, di Sentul dan di pesantren Habib Rizik di Megamendung ya, dan peralatan-peralatannya juga saya kira cukup canggih lah. Ini dugaan atau Anda punya ada bukti? Faktanya. Buktinya yang mengklaim bahwa memang ada lembaga. Jadi kita tanggal hari Jumat berarti itu tanggal 5 ya. Jadi tanggal 7 kan hari Senin, tanggal 6 hari tanggal 6 hari Ahad, Sabtu itu tanggal 5, tanggal 4 berarti. Tanggal 4 itu kita sedang berada di mana? Di pondok pesantren. Dan di situ ada peristiwa, ya, ada drone begitu di atas pondok pesantren itu, dan kita tahu itu ada drone itu, dan kemudian drone itu tempat turunnya di mana, kemudian laskar yang menjaga pondok pesantren itu mendatangi itu, ya, dan di situ ada wawancara-wawancara lah, ya, dan kemudian sudah terungkap di medsos lah itu ya. Nah saya kira itu yang mengenai latar belakang itu. Nah, kemudian kita lihat, itu karena itulah sebetulnya laskar kita tidak berpikiran bahwa yang menguntit Habib Rizik pada malam tanggal 7 itu ya, tanggal 6 ke tanggal 7 malam itu tidak memperkirakan bahwa itu tugas adalah aparat hukum. Karena diperkirakan memang itu masih dalam konteks surveillance saja. Oke, tapi yang jelas Deputi 4 BIN, Wawan Purwanto, membantah bahwa lembaganya memata-matai Habib Rizik Syihab. Ini ada, kita tunjukkan pernyataan yang sempat muncul di Antara, katanya hoax itu. Jadi yang beredar di medsos bahwa kemudian katanya ada yang berhasil diajak bicara atau oleh Laskar FPI, beberapa anggota saja. Intel itu katanya hoax. Silakan saja. Memang kan salah satu fungsi fungsi intelijen itu adalah mereject kan. Jadi kan sebagaimana dikatakan oleh mantan Wakabin ya. Kalau surveillance itu kan dia justru harus tidak boleh ketahuan begitu. Nah itu kuncinya sebetulnya ya. Nah kalau ada ketahuan kemudian ada implikasi dengan hilangnya nyawa 6 orang, itu berarti ada misi lain atau ada kesalahan prosedur di lapangan. Nah jadi justru itu menurut saya itulah yang perlu diselidiki oleh Komnas HAM ini sebetulnya. Dan secara gampangnya kalau dari sisi fakta lapangan kita bersyukur saja ya, bagi kita blessing in disguise soal rekonstruksi. Kenapa? Yang kita nyatakan di awal bahwa ini laskar bukan terjadi tembak-menembak, tapi ditembak di tempat lain, itu terbukti. Terbuktinya apa? Direkonstruksi sendiri. Jadi saya mau pakai fakta dari rekonstruksi sendiri. Ternyata masih ada 4 orang yang nyawanya masih ada, ditangkap, dimasukkan ke mobil. Setelah itu putus hubungan, kita tidak tahu, beritanya tiba-tiba 6 meninggal. Nah katakanlah di dalam mobil sekarang, kita analisa. Di dalam mobil, 3 duduk di bangku belakang, 1 duduk di bangku tengah, dengan diapit 2 petugas. 1 petugas katakanlah membawa kendaraan, satunya di bangku samping sopir. Berarti 4 sama 4 ini kan. Nah standarnya seperti apa? Ini kan kalau sudah terjadi tembak-menembak, ini sebetulnya penjahat berbahaya. Dalam tanda kutip ya, kalau mengikuti logika itu. Seharusnya kan diperketat. Apalagi mereka sudah disuruh tengkurap dan diinjak kepalanya menurut keterangan itu. Okay. Nah, cara melawan dia di belakang. Sekarang kita lihat, tadi ada luka tembak. Luka tembaknya semua sama di dada kiri. Kalau terjadi perlawanan, berusaha merebut senjata, artinya posisi yang mau merebut senjata dalam posisi sebelah kanan. Jadi posisi di sini kan, senjata biasa taruh di sini kan, di sini. Kalau katakanlah petugas yang mau melumpuhkan,
dia nembaknya kemana? Kalau ke sini kan kenanya di sini, di kepala. Kalau dia ini bangku, ini pembatas bangku, mencoba merebut, berarti ditembaknya ke sini kan? Jadi ini hal-hal menurut saya yang perlu diselidiki dari faktanya saja, yaitu dari luka yang terarah semua ke jantung. Itu titik mematikan, Mbak Nana. Bukan tembakan tidak sengaja. Semuanya ada di jantung yang mematikan itu. Saya ingin minta tanggapan Anda, Pak Wahyu. Soal yang tadi, soal bagaimana luka-luka tadi disebutkan bahwa itu mematikan, bukan luka yang tampaknya karena ketidaksengajaan menembak atau membela diri. Posisi Kompolnas melihat rekonstruksi itu menceritakan hasil pemeriksaan. Apakah tadi Pak Munarman menceritakan ada kejanggalan dan kami ingin nanti cross dengan pihak lain. Jadi kami tidak pada posisi benar atau salah, tapi kami lihat tahapan-tahapan itu sudah berjalan dan itu disaksikan oleh banyak pihak. Artinya bukan hanya Kompolnas, media juga rekamannya ada. Artinya nanti benar atau tidak saya kira akan diuji di lembaga yang memang tugasnya menguji benar atau tidaknya. Oke. Pak Anton, saya ingin minta tanggapan Anda. Kalau kita melihat dari rekam jejak FPI, Bang Munarman harus kita akui rekam jejak FPI itu bukan tidak bersih-bersih amat dari unsur kekerasan. Ada beberapa peristiwa di mana FPI menjadi pelaku kekerasan. Dan sudah dipertanggungjawabkan. Pelaku kekerasan. Karena sudah dipertanggungjawabkan, itu poin pentingnya tapi itu rekam jejaknya ada dan kemudian tapi sudah dipertanggungjawabkan secara hukum ya. Karenanya saya ingin tanya ke Pak Anton, apakah misalnya sepak terjang FPI ini, apakah itu juga menurut Anda mempengaruhi bagaimana sikap aparat dalam mengambil tindakan? Ya, saya kira ada sebab dan akibat. Karena memang ada rekam jejak juga, rekan-rekan dari FPI ini melakukan ya aksi-aksi kekerasan dan intoleran. Yang juga cukup disesalkan, kadang-kadang juga agak menantang. Bahkan ya mungkin terkesan meremehkan. Meremehkan siapa ini? Menantang siapa? Ya menantang petugas, meremehkan negara gitu kan. Seperti kayak kemarin sebetulnya. Kan banyak yang bertanya, kenapa ini tidak? Ini diungkap kasusnya. Karena kan sudah diingatkan, tetapi malah ada hal-hal yang ya mungkin kata-kata yang kurang pantas baik kepada TNI maupun kepada Polri. Justru dari kejadian ini kita nanti jangan lagi ada silang versi, tapi harus saling menghormati, ya saling menghargai. Dan memang rekam jejak itu ada. Kalau saya bacakan banyak sekali. Saya ingin bacakan apa yang misalnya disampaikan oleh Ketua Harian Kompolnas, rekan Pak Wahyu, Pak Benny Mamoto, yang menyebutkan ada 37 ex-anggota Front Pembela Islam yang bergabung ke organisasi terlarang yang bergabung di Jemaah Ansarut Daulah, ada di Mujahid Indonesia Timur. Saya kutip juga yang mengatakan bahwa ada yang berakses senjata ke Filipina Selatan, Aceh, ada anggota FPI yang melakukan pengeboman Polresta Cirebon, ada yang menyembunyikan Nurdin M. Top, ada yang merakit bom. Ini data-data yang kemudian disebutkan yang rekam jejak yang dilakukan oleh FPI. Iya, itu kan tindakan personal. Kalau kita menghakimi itu, menganggap itu bahwa itu adalah kebijakan organisasi, bagaimana dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara? Apakah bisa disebut negara itu disuruh untuk korupsi? Bagaimana tindakan-tindakan dari aparat negara yang lain yang melakukan pelanggaran hukum? Apakah itu ada doktrin untuk itu? Itu kan tidak bisa bagaimana misalnya ada satu organisasi yang kemudian di dalamnya itu ada oknum-oknum yang dia bertindak atas nama diri sendiri, tidak terkait sama sekali, dan dia sudah lepas dari organisasi, itu apakah itu dibebankan ke organisasi? Tidak. Kalau hukum itu dia tanggung jawabnya personal, tidak bisa dibebankan kepada organisasi. Dan kita secara organisasi sudah melarang hal-hal yang demikian. Karena itu di dalam kartu anggota setiap anggota FPI dilarang itu menggunakan kekerasan seperti itu. Ya, tapi walaupun dilarang, kan tentunya tidak bisa menjamin 100% bahwa larangan itu. Ya justru itu, itulah yang terjadi kepada semua. Saya kira itu bukan cuma FPI, institusi negara, aparat negara juga banyak melakukan itu. Saya ingin tanya Bang Mardhani, apakah fair menilai FPI dari rekam jejak yang memang tadi saya katakan ada gitu unsur-unsur kekerasan di dalamnya? Jadi apakah kemudian itu bisa menjadi alasan mengapa polisi bertindak sedemikian? Tidak boleh, karena
semua tindakan harus berbasis kepada aturan yang ada. Belum lagi kalau kita melihat yang paling banyak sekali dirasakan masyarakat Aceh ketika tsunami Aceh, luar biasa teman-teman FPI. Gempa di Palembang, gempa di Jogja dan banyak. Artinya FPI memang namanya front pembela, ada laskarnya. Kita pernah di sini bahas sama tentang bagaimana anggaran dasarnya waktu itu. Maka ketika tidak dapat surat tanda daftar, negara harus hadir. FPI Habib Rizik diajak duduk, diajak bicara, bukannya malah dialienasi, nanti menimbulkan berbagai ekses. Semua anak bangsa harus didudukkan secara adil. Gitu. Bahwa kemudian tadi Pak Anton katakan ada tindakan-tindakan yang dirasa mungkin bisa diterjemahkan sebagai memancing, kemudian menantang, itu? Ya, memang demikian. Ya, bisa kita lihat di YouTube. Nah, itu kan setiap orang juga kan punya harga diri. Negara juga punya harga diri, punya wibawa. Ketika ditantang, nah ini kan akan menimbulkan satu ya friksi. Lu jual, gua beli, bukan gua beli lagi, gua borong katanya. Nah, ini kan bahaya. Nah, ini jangan saling menantang. Karena jangan jadi jagoan, kalau lu jadi jagoan, gua yang paling jago, kan begitu. Nah, akhirnya dari sini mungkin muncul, walaupun memang tidak boleh, tetap harus perbuatan itu ada, gitu kan. Dan ini pun juga perbuatannya itu ada. Jadi bukan dibuat-buat, dicari-cari, memang terjadi sebuah ya perbuatan tindak pidana. Nah, namun hal ini kan bisa bertumpuk-tumpuk.